Yesus, yang hari ini kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Yesus yang sudah mati untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar diingatkan dan disadarkan kembali akan betapa besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami lewat pengorbanan-Mu. Engkau yang mengangkat setiap dosa kami dan melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah malam ini pada sore hari ini benar-benar syukur kami yang paling dalam buat Engkau Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah ibadah Jumat Agung ini Tuhan. Ya biarlah kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah lewat pujian ada satu kemenangan, ada sukacita yang meluap dengan luar biasa Tuhan. Rapi setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kami serahkan ibadah ini semua dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang percaya, Yesus begitu mengasihi kita. Darahnya tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Yang di rumah bagaimana kabarnya? Sekali lagi bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin, haleluya. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, karena dia Allah penyelamat kita, amin, haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kita dan bangkit untuk kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah
kasih Tuhan karena Yesus sangat baik bagi kita semua. Haleluya. Karena Yesus penyembuh kita, karena Yesus kekuatan di dalam hidup kita. Siapa Dia? Karena Dia Allah, Yesus namanya. Amin. Haleluya. Menguatkan kita, Dia menyembuhkan kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Haleluya. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari amin. Haleluya. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kita jadi berarti. Kita berjalan, tentunya kita memiliki tujuan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, di setiap doa kita pasti Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini kita siapkan hati kita, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan di hari Jumat Agung ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Syukur. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya untuk segala kebaikan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, ketika kami bersama-sama memperingati di mana Engkau berkorban di kayu salib, kami percaya Tuhan pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Engkau telah menebus dosa kami. Ada satu hal yang terindah, kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini yang sebentar kami akan dengar memberikan kekuatan bagi iman percaya kami. Lewat darah Yesus maka kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama untuk memperingati hari di mana Yesus berkorban untuk kita. Kita bersama-sama memperingati Jumat Agung, tetapi Bapak Ibu Saudara dengan suasana yang berbeda tentunya, karena kita tidak lagi bisa bertatap muka, tetapi kita akan beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang indah ya, ketika kita memperingati hari Jumat Agung adalah pengorbanan daripada Yesus. Kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Wahyu 1 ayat yang kelima. Wahyu 1 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit di antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu film yang sudah lama tentunya, yaitu Passion of the Christ, di mana di situ digambarkan satu pengorbanan Yesus yang luar biasa. Darahnya sudah menetes sejak Dia disiksa, kemudian dalam perjalanan sampai di kayu salib. Satu hal yang tidak murah harganya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah kita akan menghargai suatu pengorbanan yang luar biasa ini, ataukah ya Bapak Ibu Saudara kita akan ya itu pengorbanan biasa ya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama merenungkan apakah pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa akan kita tanggapi dengan biasa-biasa saja, atau kita akan tanggapi dengan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat mengapa Yesus mau berkorban bagi kita, ini kan satu pertanyaan. Bagaimana Yesus mau berkorban? Sedangkan kita secara manusia tentu untuk berkorban sedikit aja untuk keluarga kita atau mungkin orang yang kita kasih, terkadang kita masih mikir-mikir. Tetapi mengapa Yesus mau berkorban bagi kita semua? Tentunya ini punya satu alasan-alasan tertentu. Dan mari kita akan bersama-sama belajar. Mengapa Yesus mau berkorban bagi kita? Yang pertama, kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yang artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak berkorban, maka manusia itu tidak akan terima keselamatan. Amin. Jadi kalau kita ini mau terima keselamatan, maka Yesus harus berkorban terlebih dahulu. Itu hukumnya, itu jalannya.
Kalau Yesus tidak berkorban, maka kita tidak bisa terima keselamatan. Artinya, kita masih hidup di dalam keberdosaan. Kita akan mati di dalam alam maut. Tidak ada lagi ampun bagi Allah. Tetapi karena kasih karunia yang besar yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, ya lewat Allah berikan dari Yesus ini, maka kita ini bisa diselamatkan. Artinya kita sudah ditebus, kita sudah bebas daripada dosa, sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Kita bisa menikmati yang namanya keselamatan kekal. Jadi alasan pertama mengapa Yesus mau berkorban, karena tanpa pengorbanan Yesus maka manusia tidak akan pernah menerima keselamatan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan Yesus mau berkorban adalah tanpa pengorbanan Yesus maka dosa kita juga tidak diampuni. Dosa apapun kita tidak diampuni. Loh Pak, saya kan sudah memberikan yang terbaik, saya sudah berbuat baik, bahkan mungkin saya sudah melakukan hukum Taurat, saya sudah melakukan hal-hal, kalau ditimbang-timbang kehidupan saya itu lebih banyak baiknya dibanding dengan tidak baiknya, berarti saya bisa masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak. Tanpa pengorbanan Yesus dosa kita tidak diampuni. Dosa apapun yang kita punya, kita miliki, maka itu tidak akan terampuni tanpa pengorbanan daripada Yesus, tanpa Yesus mati di kayu salib. Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ini adalah darah perjanjian. Tanpa darah Yesus, maka banyak orang tidak akan menerima pengampunan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari dua hal yang sudah saya sebutkan ini, tentu kita sudah punya gambaran. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat ketika Yesus mati di kayu salib. Dia korbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya, dia korbankan setiap visi-visinya di dalam kehidupan di dunia ini untuk kita. Apakah kita ini masih mau ya sekedar menghormati biasa saja, rutinitas, ataukah benar-benar kita ini akan menghormati dengan sungguh-sungguh? Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara belum yakin, alasan Yesus mau berkorban adalah tanpa pengorbanan Yesus, maka kita akan tetap menjadi musuh Allah. Jelas, keberdosaanlah yang membuat kita menjadi musuh Allah. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, maka kita ini adalah musuh Allah. Itu sangat jelas. Bagaimana kita tidak bisa menjadi musuh Allah lagi? Bagaimana kita bisa bersahabat dengan Allah lagi? Bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga Allah lagi? Lepaskan dosa. Bagaimana caranya? Ya percaya kepada Yesus, percaya kepada pengorbanannya, menghormati setiap pengorbanannya. 2 Korintus 5 ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ketika darah Yesus tertumpah, ketika Yesus mati di kayu salib, maka pendamaian antara kita manusia dengan Allah itu terjadi. Jadi tanpa adanya darah Yesus, maka kita tidak akan pernah berdamai dengan Tuhan. Artinya kita tetap hidup di dalam keberdosaan. Pengorbanan Yesus ini mahal harganya. Pengorbanan Yesus ini mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Masihkah kita akan mengartikan, menilai kecil pengorbanan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih mengecilkan arti pengorbanan Yesus, sangat amat disayangkan. Ini satu hal yang luar biasa, boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin hanya sekali di dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa seorang anak manusia bernama Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah yang ada di surga. Dan alasan Yesus yang keempat, mengapa dia mau berkorban, untuk membuktikan ketaatannya kepada Bapanya yang di surga. Yohanes 15 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Yesus itu taat luar biasa. Dia memberikan contoh teladan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketaatannya.
luar biasa. Karena itu kita harus meneladani sikap daripada Yesus. Apapun yang diperintahkan Bapaknya untuk dia lakukan, dia lakukan. Walaupun dia juga tahu konsekuensi dari dia melakukan apa yang jadi perintah Bapa. Bagi dia tidak masalah. Karena dampak daripada pengorbanannya itu luar biasa. Nah, karena sudah tahu seperti itu, apakah kita ini masih bebal? Apakah kita ini masih berpikiran bahwa nggak ada untungnya ya menerima pengorbanan daripada Yesus? Tanpa Yesus pun kita juga akan bisa selamat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan sore hari ini, tidak. Hanya darah Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang luar biasa. Karena itu jangan macam-macam dengan pengorbanan Tuhan. Hormati setinggi-tingginya, muliakan Dia, hargai setinggi-tingginya. Jangan pernah engkau menghargai apapun di atas daripada pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Yesus harus kita hargai di paling atas, paling tinggi. Sikap kita di dalam menghormati atau menghargai pengorbanan ini apa? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita? Oke, sore hari ini setelah mendengar firman Tuhan ini, aku mau berjanji kepada Tuhan. Aku akan menghormati Tuhan. Aku akan menghormati pengorbanannya. Aku akan terima kasih karunia-Nya. Dan aku mau lepas daripada dosa. Sikap apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, menanggalkan manusia lama. Hei, anak Tuhan, tinggalkan manusia lamamu. Kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Buang itu saat ini. Jangan engkau pelihara lagi. Jangan engkau hidup dengan manusia lamamu. Tapi mari kita mau hidup dengan manusia kita. Manusia yang baru. Manusia yang sudah diperbaharui. Manusia yang sudah menerima kasih karunia lewat pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Tanggalkan manusia lamamu. Apa yang sudah menjadi ikatan-ikatan di dalam kehidupanmu. Mungkin hal-hal yang membuat hatimu senang, tetapi Tuhan tidak senang. Buang itu. Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Lihat, manusia lama telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau kita sudah membuang manusia lama kita, berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Kita mau hidup dengan damai sejahtera. Kita mau hidup dengan kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak lagi ada tangisan, penyesalan. Tidak ada lagi tangisan-tangisan yang lain yang membuat alasan kita, aduh Pak kok masih seperti ini, kok masih seperti itu. Tidak ada lagi. Semuanya akan berjalan dengan indah ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sikap yang kedua, bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita menghargai pengorbanan pada Tuhan. Yang kedua adalah hargai dengan hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran? Yang pertama tadi kita mau menanggalkan dosa kita. Kita mau memandang Yesus, kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Tujuan kita menatap muka ke depan, fokus kepada Yesus. Tidak lagi mau lihat ke kanan, tidak mau lagi lihat ke kiri, tapi fokusnya kepada Yesus. Bagaimana menyenangkan hati Yesus, bagaimana bisa memberikan yang terbaik, mengembalikan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku, untuk kita kembalikan kepada Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kemudian sikap apa? Takut akan Tuhan. Takut bukan karena kita mau terima hukuman, tidak. Takut karena kita respect, karena kita menghargai apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jadi harus berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut arahan Tuhan. Itu cara kita menghargai dengan hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran kita sendiri. Aku maunya seperti ini Tuhan. Aku maunya seperti itu Tuhan. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan ingin nyatakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan pas sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa menghargai pengorbanan daripada Tuhan. Yang ketiga, sikap yang dalam menghargai pengorbanannya adalah menghargai dengan hidup di dalam ketaatan.
seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, maka kita pun juga harus taat kepada aturan-aturan Tuhan. Mazmur 24:13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Taat. Tuhan Yesus taat walaupun dia tahu aduh jalannya jauh sampai ke Bukit Golgota, harus mikul salib yang begitu berat luar biasa, masih diolok-olok, ada yang ludahi mungkin, ada yang ngatai kata-kata kasar yang tidak mengenakan, ya. Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu. Pengorbanannya luar biasa, penderitaannya luar biasa, tapi dia tetap bertahan sampai pada akhirnya dia sampai di bukit yang namanya Bukit Tengkorak Golgota. Dia harus mati disalib. Bertahan sampai pada kesudahannya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita ini orang yang masih suka merengek-rengek ketika ada satu masalah dikit kita nangis, kita bingung. Ketika kita ada satu beban masalah dikit kita sudah Tuhan tidak kuat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus secara luar biasa. Kita harus meneladani seberat apapun beban kita, tidak seberat apa yang dialami oleh Yesus. Karena itu kita harus kuat. Kita punya Tuhan, kita ada Roh Kudus yang akan berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan selamat. Amin. Nah, menghargai dalam hidup dalam ketaatan itu seperti apa? Taat pada apa? Pertama, taat bermakna patuh. Taat itu patuh, taat itu penurut, taat itu tunduk. Jadi taat itu patuh, taat itu penurut, taat itu tunduk. Patuh bagaimana? Patuh kepada perintah Tuhan. Menurut artinya menuruti semua aturan-aturan yang bersumber pada ajaran Tuhan. Dan tunduk artinya tunduk pada aturan Tuhan. Nah, inilah cara kita menghargai hidup di dalam ketaatan, supaya kita menghargai pengorbanan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menghargai pengorbanan Tuhan, yaitu kita harus hidup di dalam kasih Tuhan. Ciri orang yang hidup di dalam kasih Tuhan itu apa? Suka mengampuni. Sudahkah kita suka mengampuni? Aduh, maaf ya, saya ini kalau sudah kena hati saya, kalau sudah ada orang yang melukai hati saya tidak akan pernah mengampuni dia. Walaupun mungkin kalau saya ketemu saya ketawa, mungkin kalau saya ketemu saya bisa bercanda, tapi saya tidak akan pernah mengampuni dia. Hai suami-suami, apakah engkau belum mengampuni istri? Hai istri-istri, apakah engkau belum mengampuni suamimu? Hai anak-anak, apakah engkau belum mengampuni orang tuamu? Lihat pengorbanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berpikir akan pengampunan, dia akan membiarkan manusia itu mati. Biar aja manusia di dunia, semakin banyak itu akan masuk semua, masuk neraka, masuk dalam maut. Tetapi Tuhan tidak memikirkan itu. Yang penting apapun dilakukan, asal manusia di dunia yang percaya kepadanya akan selamat. Ini sikap yang benar, hidup di dalam kasih Tuhan. Suka mengampuni, suka berdamai, tidak suka yang namanya keributan, tidak suka yang namanya musuhan, sukanya damai. Segala sesuatu ya, yang istilahnya begini, yang besar dibuat kecil, yang kecil dihilangkan. Jadi semuanya tuh enak. Rumah tangga kalau semua begitu, semua damai, tidak ada yang namanya perceraian, tidak ada yang namanya saling menyalahkan. Semuanya akan berjalan dengan indah. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ciri orang yang hidup dalam kasih suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sikapnya selalu ingin menyembah Tuhan. Kehidupannya selalu ingin memuji Tuhan. Kehidupannya selalu ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah dengan luar biasa sampai Roh Kudus berikan satu kekuatan sehingga kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan sikap menghargai dengan hidup di dalam kasih Tuhan yang terakhir adalah rendah hati, tidak menjadi sombong.
Jangan jadi sombong kalau kita sudah benar-benar dipakai Tuhan. Jangan kemudian kita mau menjadi orang yang sombong. Loh ini loh aku hebat, aku luar biasa. Jangan. Tetap kita harus masuk dalam kerendahan hati. Segala sesuatu yang kita miliki, karunia yang kita miliki, bakat yang kita miliki, semua adalah dari Tuhan. Tidak ada manusia mampu untuk membuat dirinya menjadi hebat, tidak ada. Kalau bukan Tuhan yang membuat segala sesuatu. Nah, kalau kita sudah tahu sikap yang harus kita kerjakan, berarti sekarang dampak dari pengorbanan Yesus bagi kita itu apa? Apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa nikmati, apa yang sekarang kita bisa rasakan ketika Tuhan Yesus berkorban di kayu salib untuk kita. Yang pertama pembenaran, yang kedua penebusan, yang ketiga pendamaian. Ya, jadi ada satu tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama itu kita dibenarkan dulu. Yang salah dibetulke. Saya suka mengatakan pembenaran itu begini. Kita ini salah. Kita ini berdosa. Tetapi karena Yesus, maka di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa kita, kita itu dianggap benar. Kalau dianggap benar berarti tidak ada salahnya. Tetap ada salahnya. Tapi karena kita sudah terima Yesus, karena kita sudah ditebus oleh Yesus lewat darahnya, kita dianggap benar oleh Tuhan. Enak kan? Tapi kita tidak mau terima, tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghargai pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Lewat apa? Lewat kita ini mau bersikap dengan baik. Lewat kita ini mau menghargai dengan baik apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Maka dampak bagi kita yang pertama adalah pembenaran. Kita dibenarkan. Coba kalau kita di pengadilan Bapak Ibu Saudara, ya, kemudian kita ini sudah dianggap sebagai orang yang bersalah. Kemudian hakim katakan, saya selaku hakim mengatakan bahwa Bapak atau Ibu ini tidak ada salahnya. Kita anggap benar. Pasti semua riuh. Loh, dia salah, dia melakukan ini kok dianggap benar. Ya, keputusannya adalah dianggap benar. Bagaimana? Rasa kita bagaimana? Pasti akan senang, sukacita. Aduh, yang harusnya aku dihukum mati. Mungkin aku apakah harus dihukum sekian tahun. Tapi aku dianggap benar oleh karena hakimnya yang luar biasa. Kok bisa ya? Siapa ya? Disogok berapa ya hakimnya? Bapak Ibu Saudara, Allah kita bukan Allah yang sogokan. Artinya kalau kita punya uang banyak, kita mau kirim uangnya kepada Tuhan, di surga nanti kita dibebaskan. Enggak. Tuhan hanya minta kita menghargai pengorbanan. Tuhan juga minta supaya kita itu hidup benar. Dan kita akan menerima pembenaran itu. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dengar Bapak Ibu Saudara, saya akan ulang. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan menerima pembenaran daripada Tuhan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus menyatakan ini kepada jemaat di Galatia. Kenapa? Karena pada saat itu mereka masih berpikiran bahwa orang Kristen itu sama seperti orang Yahudi. Yudaisme, percaya pada Yudaisme. Orang bilang Yahudi itu percaya pada hukum Taurat. Hukum yang diberikan Allah lewat Musa itu bisa menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu hanya kita bisa mengenal ini loh yang namanya dosa. Tidak menyelamatkan, tapi kita bisa mengenal yang namanya dosa. Karena apa? Kalau kita tidak menghargai Tuhan, kalau kita juga tidak menghormati orang tua, itu dosa. Kalau kita mencuri, atau kalau kita melakukan hal-hal ya membunuh orang, itu baru kita tahu, oh itu dosa. Tapi
tetapi tidak menyelamatkan. Dan yang menyelamatkan hanya iman kepada Yesus. Dan itulah yang diberitakan Paulus kepada jemaat di Galatia dan kepada kita pada malam hari ini. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Hanya itu kerinduan daripada Bapa kita. Supaya manusia yang percaya, kita akan diselamatkan. Yang kedua tadi apa? Dampak pengorbanan Yesus adalah penebusan. Bahwa kita sudah ditebus, dibayar lunas. Ya, oleh darah Yesus kita dibayar lunas. Yang tadinya kita budak dosa, sudah dibayar lunas. Namanya budak itu tidak bisa apa-apa. Nurut, ya. Ya kita nurut sama dosa karena kita budak dosa, kita nurut sama namanya dosa. Suruh melakukan ini, suruh melakukan itu, kita kerjakan semuanya. Tapi kita tidak tahu bahwa kita ini dijerumuskan makin dalam untuk masuk dalam lubang maut. Tetapi luar biasa, Bapa yang di surga sudah memberikan Yesus Kristus bagi kita. Lewat darahnya, lewat pengorbanannya di kayu salib, kita diangkat dari lumpur dosa. Kita ditebus lunas. Berarti sekarang kita merdeka. Kita sudah bebas daripada dosa karena kita sudah ditebus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Begitu pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah membayar harga yang mahal untuk menebus kita, yaitu dengan darahnya sendiri. Karena itu hendaknya kita menyadari status kita sekarang sebagai budak Kristus. Enak mana jadi budak dosa apa budak Kristus? Tentunya jadi budak Kristus. Biarlah kita hidup di dalam Kristus, iman dalam Kristus, maka kita akan selamat. Budak dosa kita mati, kita kematian kekal. Budaknya Kristus kita akan terima keselamatan kekal. Dan terakhir, dampak pengorbanan Yesus adalah pendamaian. Artinya kita didamaikan kembali. Yang tadinya karena dosa kita jadi musuhnya Tuhan, sekarang kita didamaikan kembali. Friend ya, jadi friend. Sekarang enggak boleh tepuk ya tangan karena apa? Kalau kita high five, high five, nanti ketertular virus. Jadi ya dari jauh saja. Thank you God ya, terima kasih Tuhan, Kau sudah berkorban bagi saya. Aku menghargai, aku akan melakukan yang terbaik dalam hidupku. Mulai malam hari ini, aku sudah didamaikan dengan Bapa di surga. Artinya ada satu jaminan, kita akan hidup di dalam kekekalan. Kolose 1 ayat 21 dan 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Melalui pengorbanan Kristus kita disucikan dan dikuduskan, sehingga kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Lihat, tidak menjadi seteru Allah, tapi kita dijadikan kudus, tak bercela, tak bercacat, ya. Dan kita sudah menjadi sekutu Allah. Karena itu marilah kita hidup kudus, tak bercacat di hadapannya, sesuai dengan status kita. Sudah meninggalkan manusia lama, status kita adalah manusia baru di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Kesimpulan kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara, hargailah pengorbanan daripada Yesus. Yesus telah mati bagi kita, Dia sudah menebus dosa kita. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Allah berikan bagi kita. Yohanes 15 ayat 13 ayat yang terakhir, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Kasih Allah itu luar biasa besar. Kasih Allah itu betul-betul hebat. Pengorbanannya bagi kita luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kami undang untuk singer WL, kemudian pemain musik. Kita akan tutup dengan satu pujian. Pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerahmu, yang terbaik ku terima darimu.
bagimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Mu, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh-Ku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan, bahwa pengorbanan-Mu adalah satu pengorbanan yang sempurna. Darah anak domba yang tidak bercelah, darah dari seorang Yesus Kristus yang mau mengorbankan nyawanya, yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, orang-orang yang berdosa. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang tahu berterima kasih atas segala apa yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat peringatan Jumat Agung ini Tuhan, kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Lewat pendamaian, lewat penebusan, lewat pembenaran, maka kami sudah Kau selamatkan. Hidup kekal ada di tangan kami. Tinggal kami terus bertahan sampai pada kesudahannya. Berkati dan berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, satu kerinduan yang sangat amat mereka rasakan saat ini. Kalau biasanya kami mengakhiri dengan perjamuan kudus, tetapi karena kondisi saat ini, maka kami tahu Tuhan tidak bisa melaksanakan perjamuan kudus. Tapi kerinduan-kerinduan daripada jemaat-Mu kami percayakan dalam tangan Tuhan, bahwa mereka sudah menerima kebenaran ini, dan mereka sudah terima Yesus dalam kehidupannya, maka mereka pun akan terima keselamatan itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah Jumat Agung saat ini. Sekali lagi kita akan berdoa untuk menutup acara ibadah saat ini sekaligus dengan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bimbing mereka di dalam hidup pembenaran, bimbing mereka di dalam hidup penebusan, dan bimbing mereka dalam hidup pendamaian, supaya mereka boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, menjadi manusia baru, manusia yang menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan, dan merasakan betapa luar biasanya kasih Allah dalam hidup mereka. Mereka diberkati dalam usahanya, mereka diberkati dalam hidup rumah tangganya, mereka diberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan selalu mulut mereka mengatakan, terima kasih Tuhan,
pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan tuntunanmu. Terima kasih Tuhan penyertaanmu. Dan bersyukur senantiasa dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari kita terima berkat Tuhan. Engkau yang sudah mendengar firman Tuhan, engkau akan menerima berkat daripada Allah Bapa yang ada di surga. Kasih sayang, kemurahan, pertolongan lewat Yesus Kristus Sang Putra, yang bersama dengan Roh Kudus akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya